Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja hubungan industrial. Kelompok kami ada Krisna Chandra Kusuma dengan NIM B11 2019 05673, Muhammad Nurul Huda B11 2018 05487, dan saya Faisal Ramadan Zulma B11 2019 05786. Pertama, pengertian dan tempat pengaturan mogok kerja. Mogok kerja menurut pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Pengaturan mengenai mogok kerja dapat dijumpai pada pasal 137 sampai dengan pasal 145 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 232/Men/2003 tentang akibat mogok kerja tidak sah. Unsur-unsur mogok kerja. Yang pertama, ada tindakan pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh. Sebuah tindakan baru dikatakan sebagai mogok kerja apabila dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja jika dilakukan oleh bukan pekerja atau serikat pekerja, walaupun dilakukan untuk memperbaiki ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau kondisi ketenagakerjaan tidak dapat dikatakan mogok kerja. Yang kedua, direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Maksud bersama-sama adalah pemogokan melibatkan lebih dari satu pekerja. Jika hanya satu pekerja, maka dikatakan bukan mogok. Sebaliknya, jika dikatakan lebih dari satu pekerja, maka dapat disebut mogok. Yang ketiga, untuk menghentikan atau menghambat pekerjaan. Tujuan mogok kerja adalah untuk memaksa pengusaha mendengar dan menerima tuntutan pekerja. Caranya adalah dengan membuat pengusaha merasakan akibat proses produksi yang berhenti atau melambat. 4. Mogok dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai. Maksud secara tertib dan damai adalah pemogokan tidak boleh menempuh cara-cara tidak tertib dan tidak damai. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang terjadi jika pemogokan dilakukan dengan tidak tertib dan damai. 5. Mogok kerja sebagai akibat gagalnya perundingan. Ketentuan ini menekankan bahwa mogok kerja dapat dilakukan sebagai akibat dua situasi, yaitu apabila telah dilakukannya upaya-upaya perundingan lebih dahulu namun gagal menjadi kesepakatan, atau apabila pihak pengusaha menolak diajak berunding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Syarat-syarat sah mogok kerja. Mogok kerja dinyatakan sah berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 1. Akibat gagalnya perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. 2. Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau serikat pekerja
pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia tetap sah selama tidak mengganggu kepentingan umum dan membahayakan keselamatan orang lain atau dilakukan saat tidak dalam tugas. 3. Pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh pekerja atau serikat pekerja kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 4. Pemberitahuan dilakukan minimal 7 hari sebelum dilaksanakan pemupukan. 5. Yang terakhir yaitu isi pemberitahuan sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya, next. Prosedur mogok kerja. Prosedur mogok kerja berdasarkan pasal 140 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. 1. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. 2. Pemberitahuan sekurang-kurangnya memuat waktu, tempat mogok kerja, alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, dan yang terakhir tanda tangan ketua dan sekretaris. Masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Yang ketiga yaitu instansi atau pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib memberikan tanda terima. Lanjut. 4. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. 5. Dalam hal perundingan, bagaimana dimaksud menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. 6. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan secara segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. 7. Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan bagaimana dimaksud, maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. Mogok kerja yang tidak sah. Mogok kerja merupakan hak bagi pekerja atau serikat pekerja sehingga mendapat perlindungan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana. Dalam mogok kerja yang mendapatkan perlindungan adalah mogok kerja yang sah. Jika mogok dilakukan oleh pekerja atau buruh, maka tidak ada perlindungan hukum yang memberikan kepada pekerja atau serikat pekerja. Mogok kerja yang tidak sah disebutkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah. Kualifikasi mogok kerja yang tidak sah adalah sebagai berikut. A. Bukan akibat gagalnya perundingan. B. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. C. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja. D. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. E. Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan jenis kegiatan membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh pekerja atau buruh dan petugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. A. Bukan akibat gagalnya perundingan dan atau. B. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dan C.
Akibat mogok kerja. Mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja memiliki akibat yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana. Mogok kerja yang dilakukan secara sah berdasarkan pasal 143 sampai dengan pasal 145 UU Ketenagakerjaan berakibat sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat dihalang-halangi untuk menggunakan hak mogok kerja. Yang kedua, dilarang dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh yang melakukan mogok kerja. Yang ketiga, dilarang mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh lain dari luar perusahaan. Yang keempat, dilarang memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Yang kelima, pekerja atau buruh yang melakukan mogok kerja dalam melakukan tuntutan hak normatif yang bersungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha. Pekerja atau buruh berhak mendapat upah. Yang keenam, mogok kerja yang tidak sah diatur dalam Kepmen nomor 232 tahun 2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah. Next. Next. Penyebab terjadinya pemogokan. Pemogokan atau mogok kerja dalam merupakan salah satu persoalan yang dapat merusakkan dunia usaha dan mengganggu hubungan kerja, keharmonisan dalam hubungan industrial, serta keharmonisan kehidupan sosial masyarakat karena melibatkan banyak pihak yang terkait. Di lain pihak, bagi pekerja yang melakukan pemogokan, kadang-kadang hanya merupakan keterpaksaan sebagai akibat buntunya pembicaraan atau tidak adanya komunikasi yang baik antara manajemen dengan para pekerja. Pada akhirnya mereka menempuh jalan mogok kerja demi menunjukkan integritas hak mereka dalam perundingan. Adanya kebuntuan atau miskomunikasi seakan tidak ada lagi jalan lain yang dapat ditempuh untuk dapat dipenuhnya keinginan mereka, para pekerja. Menurut pasal 137, pasal 143 UUK bahwa mogok kerja menerapkan hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh atau trade union. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hak dasar tersebut, siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerjaan buruh atau menggunakan hak mogok kerja sepanjang dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai. Demikian juga siapapun dilarang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pekerja atau buruh dan pengurus yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan ketentuan asalkan mogok kerja tersebut dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan. Next. Next. Tuntutan dalam mogok kerja. Pemogokan atau mogok kerja sebagai alat sarana untuk mencapai tujuan pada awalnya muncul karena adanya tuntutan-tuntutan pekerja buruh. Jika tuntutan-tuntutan tersebut dikaitkan dengan norma-norma hukum, maka dapat dibedakan menjadi tuntutan normatif dan tuntutan tidak normatif.
Next. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pemogokan. Upaya penyelesaian mogok kerja kadang-kadang merupakan suatu seni tersendiri. Terkadang antara mogok kerja yang satu dengan mogok kerja yang lainnya berbeda. Teknik ini cara penanganannya serta penyelesaiannya. Walaupun demikian, dalam peraturan perundang-undangan diatur norma secara umum antara lain bahwa sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya memogokkan dengan mempertemukan dan merundingkan dengan para pihak yang berselisih. Penutupan perusahaan. Tindakan penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagian atau seluruhnya menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya suatu perundingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.